Sementara itu, pemirsa, pakar psikologi forensik Reza Indragiri nilai kasus ijazah Jokowi akan masuk ke pengadilan. Reza meminta adanya uji tandingan saintifik untuk meneliti keaslian ijazah Jokowi di persidangan sebagai bentuk keadilan hukum. Di ruang sidang nanti akan diberikan fairness ke barang bukti atau ke objek perkara. Penyidik, jaksa sudah melakukan uji forensik, maka agar ada fairness di situ, sepatutnya terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination atau uji tanding terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Walaupun statusnya terdakwa misalnya. Tepat. Belajar dari kasus O.J. Simpson tadi, ternyata ada fairness untuk kedua belah pihak. Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS saat gelar perkara khusus. Namun Roy tetap bergeming dan yakin ada rekayasa dalam ijazah tersebut. Drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan oleh penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari UGM. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap gelar perkara khusus yang telah dilakukan bisa memenuhi keraguan kubu Roy Suryo. Apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab secara clear. Sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami, penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktivis Beni Parapat laporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan pengamat teknologi informasi Universitas Gadjah Mada Joshua Sinampela ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan kebohongan publik scan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Beni mengatakan dasar pelaporan itu karena Andi Azwan dan Joshua Sinampela diduga telah melakukan kebohongan publik dan menyesatkan. Sebab ia menyebarkan hasil scan yang diklaim sebagai ijazah Jokowi. Namun Beni menuturkan laporannya itu ditolak pihak Polda Metro Jaya dengan pertimbangan tidak ada ijazah Jokowi yang autentik sebagai pembanding. Ini pun atas arahan dari Direskrimum Polda Metro
kepada tim kuasa hukum Pak Roy Suryo untuk kembali melapor di SPKT. Nah, itu semua sudah kita utarakan. Tetapi ya begitu yang kami dapatkan bahwa penyidik Polda Metro memakai asumsi kacamata kuda. Dia tetap berasumsi bahwa proses hukum masih berjalan. Jadi tidak bisa diterima laporan, dan kedua bahwa tidak ada otentik ijazah. Ya, sementara itu sidang sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar. Dalam persidangan, pemirsa, pemohon Bonatua Silalahi meminta Komisi Informasi Pusat menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bonatua beralasan memiliki banyak pertanyaan yang hendak diajukan ke Sekda Jakarta. Namun permintaan ini ditolak oleh Majelis Komisi Informasi Pusat. Ketua Majelis beralasan memanggil saksi atau ahli harus didasari kebutuhan sidang. Dengan Sekda ya, yang melakukan kegiatan seremoni pelantikan gubernur, seharusnya mereka juga menyimpan arsip-arsip. Mereka harus tahu siapa yang mau dilantik ini. Jangan langsung lepas tangan saja, seakan-akan melantik saja tidak tahu orang yang dilantik siapa, ijazahnya bagaimana. Seharusnya kan Sekda itu kan berpikir kritis. Sebelum mengeluarkan budget APBD untuk melantik gubernur, dia harus menciptakan arsip pribadi gubernur yang akan dilantik. Kita ke informasi bencana Sumatera. Pemirsa, kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor di Mandailing Natal, Sumatera Utara masih terjadi. Kelangkaan BBM membuat warga berebut antrean hingga terjadi kericuhan. Para pengendara motor tak sabar saling serobot karena sudah lama mengantri di SPBU. Petugas kepolisian yang berjaga di SPBU mampu mengendalikan situasi. Sudah lebih 3 pekan pasca bencana banjir dan tanah longsor, kelangkaan BBM masih terus terjadi. Warga mengaku aktivitas mereka terganggu karena setiap hari menghadapi kondisi seperti ini. Lama kita di SPBU ya? Udah sejam lebih lah. Kenapa bang harus antri bang? Mau antri-antri gitu? Ya daripada beli ketengan nggak sanggup, barangnya mahal. 3 minggu tinggal di posko pengungsian, para korban banjir bandang di Tapanuli, Selatan, Sumatera Utara mulai mengeluhkan kesehatannya. Mereka mengaku pemirsa mulai terserang berbagai penyakit. Terasa 3 pekan sudah berlalu pasca banjir bandang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aek Ngadol. Selama itu pula para korban tinggal di posko pengungsian. Dengan segala keterbatasan, para korban banjir bandang ini tidur di posko pengungsian. Mereka pun mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya. Seperti halnya yang dikeluhkan Dame Pangabean, warga Desa Hutagodang yang merupakan korban banjir bandang. Pria berusia 75 tahun ini mengaku mulai terserang penyakit mulai dari batuk hingga badan yang sakit. Batuk ini tenggorokan sakit. Tenggorokan sakit, apa aja itu keluhan kita? Badan semua, nggak bisa cerita kalau namanya pun ya kami pun ngemis. Nah jadi gimana lah bilang, memang parah kali kami kayak gini. Sementara itu, Koordinator Posko Pengungsian Batu Hula, Safri Sibamora, tak menampik keluhan kesehatan para pengungsi. Keluhan-keluhan kesehatan dari lansia ataupun kaum rentan, Pak, seperti ibu hamil dan anak-anak, Pak. Untuk sejauh ini apa, Pak? Paling banyak, Pak? Untuk saat ini sepertinya sih sakit biasa aja, karena di sini ada juga obat-obatan dari TNI dan juga dari perusahaan PDA. Bang, pertegas Bang, sakit biasa ini apakah demam, diare atau gatal-gatal? Ya, demam, ada juga diare, gatal-gatal juga ya. Para pengungsi mengharapkan bantuan dari segala pihak agar bisa hidup layak dan normal. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.